Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan pada bank syariah merupakan risiko yang diakibatkan bank syariah tidak menaati dan tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan pada prinsip syariah yang berlaku. Manajemen risiko kepatuhan dalam bank syariah sangatlah penting untuk menjaga sebuah kepercayaan dan ekstasi pada bank syariah serta merupakan dari pilar pembeda dan dengan bank konvensional. Upaya menghindari dan meminimalisir risiko kepatuhan pada bank syariah perlu mempersiapkan sebuah unit kerja dalam kebijakan serta prosedur yang sangat jelas dan diikuti proses identifikasi risiko yang bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Selanjutnya dengan melakukan mitigasi dan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta perlu melakukan evaluasi untuk menilai beberapa besar tingkat keberhasilan manajemen risiko kepatuhan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu profil risiko kepatuhan. Pada dasarnya, risiko kepatuhan yaitu sebuah risiko bank yang baik dari bank konvensional maupun bank syariah tidak melakukan dan juga tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan bahkan prinsip yang telah diterapkan. Dan dengan adanya manajemen risiko ini dapat mengatasi atau mengantisipasi terjadinya risiko tersebut. Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum yang berupa aktivitas di bank yang menyimpang dan melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perilaku organisasi, perilaku aktivitas dalam bank yang juga menyimpang dan yang bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Bentuk-bentuk di dalam risiko ini diantaranya adalah ketidakmampuan suatu bank syariah dalam memenuhi atau melakukan aturan supervisor tentang ketentuan perundangan yang tertera di antaranya, yaitu MKPPM, KAP, LDR, PPAP, BMPK, PDN, RAKT, dan RKA, atau tidak memenuhi ketentuan supervisor lainnya. Risiko ini disebabkan tidak patuhnya karena ketentuan dalam penyediaan, ketentuan dalam pemberi pembiayaan, ketentuan perpajakan, dan ketentuan dalam akad kontrak serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegagalan manajemen risiko kepatuhan dan menimbulkan penarikan besar-besaran dalam pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko kepatuhan ini untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dapat dampak negatif dari perilaku bank syariah yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko kepatuhan pada bank syariah yang mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Secara spesifik, bank syariah perlu menambahkan beberapa penerapan dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta SIM atau biasa disebut dengan Sistem Informasi Manajemen pada Risiko yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Dengan begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perbankan dalam setiap proses sebagai berikut. 1. Identifikasi risiko kepatuhan. Bank syariah harus melakukan identifikasi dan analisis terlebih dahulu agar dapat diperhatikan secara detail terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur yang merupakan risiko timbul dari sumber daya internal seperti para pekerja atau berasal dari sumber daya eksternal risiko kepatuhan. Kedua, pengukuran risiko kepatuhan. Ketiga, pemantauan risiko kepatuhan. Keempat, pengendalian risiko kepatuhan. Kelima, sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. D. Penilaian risiko inheren untuk risiko kepatuhan. Dalam mengendalikan risiko kepatuhan, direksi bank bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengendalikan operasional bank sehingga bank senantiasa patuh pada ketentuan yang telah berlaku. Sehingga direksi wajib memahami kerangka kebijakan dan peraturan perbankan yang telah berlaku dalam menilai risiko kepatuhan.
Parameter yang digunakan antara lain yaitu jenis, signifikan, pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran atau track record, ketidakpatuhan bank, pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang telah berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu, dan referensi inheren kepatuhan yang dinilai rendah. Penilaian risiko inheren adalah penilaian oleh risiko sangat melekat dalam kegiatan bisnis pada bank, baik yang dapat dikuantifikasikan ataupun yang tidak. Kualitas penerapan risiko inheren kepatuhan. Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan dinilai fair. Dari sisi kualitas penerapan manajemen risiko wewenang, antara lain yaitu dikarenakan bank memiliki organisasi kepatuhan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur kepatuhan yang mencerminkan adanya independensi. Divisi kepatuhan melakukan review secara berkala atas kebijakan dan prosedur pengendalian risiko kepatuhan untuk memastikan kesesuaiannya dalam tingkatan terkini dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Direksi dan Dewan Komisaris dinilai cukup aktif dalam melakukan pemantauan terhadap setiap pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh bank. I begin to